Hello, Irake, kata Bubu di 30 hari bersuara bareng di podcaster Indonesia, bersuara berikan energi. Hey, energi, semangat. Karena ini adalah hari keempat yang katanya nih kita ngomongin tentang usaha. Ini juga dalam rangka usaha untuk mewujudkan tantangan ya, karena ini adalah episode ini adalah merupakan bagian dari tantangan 30 hari bersuara 2023 bersama The Podcaster Indonesia, komunitas The Podcaster Indonesia gitu guys. Udah hari keempat aja, masih panjang ya perjalanannya. Jadi ya ini dalam rangka usaha untuk biar sampai 30 hari bersuara ya gitu guys. Oke, hari ini mau cerita tentang usaha. Balik lagi di kata Bubu yang numpang di Things Printil Podcast. Selama 30 hari Things Printilnya jadi kata Bubu. Ya karena ngomonginnya yang seputar dunia ibu-ibu aja gitu guys. Sekarang mau ngomongin usaha. Usaha. You. Tulisannya you, saha. Kalau you bahasa Inggris kamu, kalau saha siapa. Jadi siapa lo? Ngarang.com. Jadi saya mau cerita ya, dalam satu kesempatan saat bertugas jadi fasilitator ya, untuk sharing sama ibu-ibu ya. Jadi ada itu kegiatannya itu kayak pelatihan untuk wanita-wanita Indonesia gitu ya, seputar UMKM lah ya, pokoknya untuk UMKM gitu. Nah terus biasa deh, udah selesai acara gitu kan, lagi dikerubutin sama ibu-ibu tuh, ada satu nih ibu nih kayak masih muda gitu ya, tiba-tiba nyamperin gitu, saya ini masih bingung katanya gitu, bingung usaha apa gitu katanya, pengen sih punya usaha tapi saya masih bingung mau bikin apa gitu kan. Gimana sih sebenarnya nentuin senangnya apa ya? Kita sendiri sih sebenarnya yang paling tahu apa yang kita senang ya kan, karena tidak ada yang lebih mengenal diri kita selain kita sendiri ya kan. Coba aja ditulis-tulis gitu, kira-kira apa sih sebenarnya yang disukai gitu kan, karena dari melakukan apa yang kita sukai kan kita juga ngelaksanainnya tuh kayak bikin usaha jadi happy gitu ya, jadi seneng kan. Cari strength-nya kita apa ya kan, kekuatannya itu apa, dan tahu gitu apa sih sebenarnya kesenangan kita gitu, dan kita tahu kekuatannya kita di mana gitu. Tapi juga kalau kita punya skill yang bisa menghasilkan ya kan, skillnya apa gitu loh. Terus ya kira-kira apa sih sebenarnya yang orang perlu gitu ya, kira-kira kebisanya kita apa sih yang kira-kira bisa dibutuhin sama orang gitulah, kira gitu simpelnya mah. Lanjut lagi. Masih tetap usaha dong gue. Usaha untuk nyelesain episode keempat dari hari keempat 30 hari bersuara. Dan ini sebenarnya udah hari kelima ya. Harusnya udah posting yang lain lagi nih. Tapi ini gak kelar-kelar, ya udah gak apa-apa deh. Lanjut ya. Jadi tadi kan cerita soal banyak ibu-ibu yang sebenarnya masih bingung gitu ya, pengen usaha apa karena nggak tahu mau usaha apa, pengen punya usaha tapi nggak tahu harus usaha apa gitu ya. Dan dari pertanyaannya salah seorang ibu itu, ya udah saya bilang kalau paling enak tuh usaha kan sebenarnya apa yang kita suka dari hobi kita gitu kan. Apa misalnya hobinya masak ya bikin usaha yang ada hubungannya sama masakan, yang hobinya bikin kue ya usahanya ada hubungannya dengan kue, yang hobinya bikin kerajinan tangan bisa bikin usaha yang ada hubungannya sama kerajinan tangan gitulah ya kira-kira. Nggak tahu ya, ada lagi yang komen nih ibu-ibu lain gitu ya, tapi Bu saya tuh kayaknya saya nggak punya hobi deh katanya gitu, saya nggak tahu saya sukanya apa. Nah lu bingung dong gue ditanya kayak gitu. Gue baru tahu tuh ada orang yang nggak punya hobi ya. Sebenarnya sih mungkin
mungkin dia tahu tapi dia belum ngeh aja kali sebenarnya ya. Hobi itu kan sebenarnya apa yang kalau bisa tuh orang tuh punya 3 hobi gitu ya. Hobi yang bisa bikin sehat, hobi yang bisa bikin dia kreatif, dan yang paling bagus tuh hobi yang bisa dapetin cuan gitu kan. Hobi yang bisa jadi duit gitu kan. Itu enak banget kalau kita bisa ngerjain sesuatu ya, hobi yang bisa dijadiin duit. Nah, itu tuh udah yang paling mantul lah gitu ya enggak. Jadi ya itu tinggal dipilih aja gitu. Pasti kan mungkin misalnya orang yang senang aktif olahraga ya, senang olahraga bisalah bisnis mungkin baju-baju olahraga gitu kan, bikin toko online baju olahraga. Nggak usah punya toko bisa ya kan, bisa jadi reseller gitu, bisa jadi dropshipper, bisa juga jadi agen gitu kan. Terus kalau misalnya hobi olahraga juga bisa mungkin jual-jual sepatu olahraga gitu kan. Terus kalau hobinya ya itu tadi makanan ya makanan gitu. Terus kalau hobi yang bisa bikin kreatif ya hobi-hobi apa zaman sekarang mah ya, hobi kreatif di dunia digital aja bisa jadi duit kan. Kayak misalnya hobi motret gitu kan. Udah masukin ke online, jual fotonya gitu kan. Mau jadi konten kreator juga bisa kan, sekarang mah jadi profesi juga kan, konten kreator, jadi copywriter, jadi bikin jadi virtual assistant juga kan bisa kan ya, usaha sampingan gitu ya, sambil ngurus anak di rumah gitu. Terus banyak sih sebenarnya kalau mau diulik ya, apalagi dengan kecanggihan ya handphone ibu-ibu sekarang. Sebenarnya dari handphone yang dipakai sehari-hari juga bisa gitu dipakai buat kerja ya. Kayak gini nih, handphone dipakai bikin podcast gitu kan bisa ya sebenarnya gitu. Bisa jadi cuan ya, bisa aja sih dicuan-cuanin, coba dipikirkan ya. Walaupun monetize belum ada di sini, tapi bisa dari yang lain gitu lah ya pokoknya mah. Terus ya gitu, hobi motret, hobi mungkin joget-jogetan. Sekarang juga joget-joget mah dapat ini juga ya, bisa dapat endorse gitu kali ya. Pokoknya mah yang penting usaha apapun yang penting dilakukan dengan senang dan riang gembira gitu ya. Terus ya yang namanya usaha ya, kalau kata Bu nih, namanya juga usaha, bisa berhasil bisa gagal, bisa sukses bisa enggak, yang penting kan tetap berusaha gitu ya, diupayakan gitu. Dan namanya usaha pasti ada naik ada turun, ya tinggal tetap semangat aja gitu. Terus kalau misalnya memang bikin usaha udah nyoba sekali terus gagal, ya coba lagi di bidang yang lain, mungkin belum hokinya nggak di situ gitu ya. Kalau misalnya emang belum ketemu yang cocok ya nanti pasti ada aja jalannya gitu ya, asal jangan patah semangat saat berusaha gitu ya. Jadi tetaplah berusaha dan semangat gitu loh ibu-ibu tercinta yang gelis-gelis dan baik hati dan tidak sombong. Baiklah, dengan demikian selesai juga episode 4 yang direkamnya sampai 2 hari. Ya Allah. Ya udah kalau gitu saya nongol lagi kok abis ini ya untuk episode 5. Jadi stay tune aja nih di podcast Sprintil Kata Bubu yang ada di Spotify dan Noise. Thank you for listening. Sampai ketemu lagi di episode 5. Bye bye.